Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai Bank Syariah Nasional. Perkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Ikhwan Ramadan. Saya Juara Fendi Saputra. Saya Haji Saputri Salsabila. Saya Aisyatullah Baroh. Saya Syarifatun Nafisa. Pak, di sini kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Bank dan Lembaga izin mewawancarai tentang Bank Syariah Nasional. Yang pertama, produk di sini tuh ada apa aja? Kalau di customer service ya yang jelasinnya itu ada beberapa produk. Yang pertama itu produk tabungan, Ya. ada giro, ada deposito. Ya. Nah kalau untuk produk tabungan sendiri kita ada banyak. Yang pertama itu tabungan PSN Berkah Wadiah sama PSN Berkah Mudaroba. Ya. Nanti untuk penjelasan detail produknya nanti bisa kamu cek dari website aja ya. Oh iya. Karena di sini masih menggunakan yang lama, data yang lama, jadi nanti kamu bisa browsing aja dari website. Kalau untuk produknya sendiri yang pertama itu produknya tabungan PSN Berkah Wadiah itu setorannya mengendapnya 100.000. Kalau untuk datang langsung ke bank, kalau misalkan mau membuka rekening online, buka rekeningnya minimal Rp10.000. Oh. Kalau misalkan nasabah itu untuk KPR, mengendapnya Rp50.000 untuk setoran awal dan saldo mengendap. Jadi ada 3, ada buka rekening dari online 10.000, Ya. buka rekening datang langsung ke bank untuk kebutuhan sehari-hari 100.000, sama untuk KPR 50.000. Jadi ada 3. Ada 3. Itu yang basic ya. Jadi masih ada beberapa tabungan, ada banyak tabungannya. Tapi itu yang baru, Itu yang basic, yang awal. yang awal aja. Dan tanyakan lagi. Selain itu mungkin selain tabungan, ada ada deposito, ada giro. Mungkin cukup Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dijelaskan sama rekan saya. Dan Mbak siapa? Nah, Syarifatun Nafisa. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana struktur organisasi di BSN ini? Struktur organisasi kalau di BSN itu nanti mbaknya lihat aja di website. Tapi kalau untuk struktur organisasi di kantor ini yang paling tinggi itu namanya SBH atau sub brand head. Sub branch head. Sorry ya kalau bahasa Inggrisnya kurang bagus. Habis itu yang kedua itu di bawahnya ada financing service, ada operation staff, ada operation staff. Terus di bawahnya lagi ada financing service bagian KPR atau kredit atau pembiayaan. Kemudian ada custom service, ada teller service. Kemudian di bawahnya itu lagi ada teman-teman yang outsourcing atau non organik ya. Itu ada 2 security, ada 1 driver, ada 1 office boy, ada 1 cleaning service. Sudah. Terima kasih. Selanjutnya Pandian dengan saya. Pertanyaan yang ketiga, apa strategi promosi yang di sini? Strategi promosi kalau sejauh ini ya yang kita tahu kalau untuk PSN itu selain di sosial media juga ini ya bersurat ya, karena kita kan baru ya, dari lama itu yang sebelumnya itu Bank BTN Syariah, kemudian kita rebranding menjadi PSN. Itu kita bersurat misalnya kayak ke lembaga-lembaga, kemudian WA Blast itu dikirim WA ke nomor telepon nasabah-nasabah yang sudah menjadi nasabah existing, yang sudah menjadi nasabah di BTN Syariah saat itu ya. Jadi di WA-in semuanya kalau kita sudah rebranding dari BTN Syariah ke BSN. Jadi ada banyak melalui media WA Blast, kemudian ada surat kunjungan kayak lembaga-lembaga yang sudah kerjasama, sama tadi itu di sosial media, di Instagram. Oh, ya. Sejauh ini itu sih. Sudah. Sudah itu aja. Yang pertanyaan selanjutnya dilanjutkan dengan saya. Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya tentang case permasalahan atau yang tertentu, permasalahan yang tertentu. Masalah. Kalau permasalahan sendiri biasanya ada nasabah itu komplain datang ke sini, misalnya contohnya case nasabah itu penarikan uang di ATM, narik nih malam-malam, kemudian uangnya nggak keluar,
tiba-tiba ATM-nya sudah keluar tapi uangnya sudah dipotong, sudah didebet. Nah itu nasabahnya besoknya datangnya pasti ke bank, ke CS, tanya, Mas ini saya kemarin narik 500.000 di mesin ATM tanggal sekian, jam sekian, ATM-nya sudah keluar tapi uangnya nggak keluar, uang saya sudah kepotong di rekening, itu gimana? Nah biasanya nasabah komplainnya itu tanya seperti itu, rata-rata beberapa itu ada seperti itu. Nah, nanti kita jelasin, kita edukasi kalau misalkan uangnya itu tetap ada di bank, di BTN atau di BSN ya saat ini ya, nanti kita bantu klaimkan ke kantor pusat dengan syarat nasabah itu membawa, kalau datang ke sini ya syaratnya bawa buku tabungan, bawa KTP sama kartu ATM. Tapi nasabah juga kita edukasi untuk telepon ke kontak center di 1500286 untuk klaim, jadi nggak perlu datang. Jadi misalkan saya nggak bisa datang nih ke bank, telepon aja boleh, telepon, nanti diverifikasi namanya siapa, nama ibu kandung, namanya dia siapa, transaksinya di mana, pakai ATM apa, nomor rekeningnya berapa, nomor HP-nya berapa, gitu diverifikasi. Nanti uangnya akan kembali ke rekening maksimal 14 hari kerja. 14 hari kerja itu tidak termasuk Sabtu dan Minggu ya. Jadi Senin sampai Jumat aja yang dihitung. Gitu. Makasih ya Pak penjelasannya. Mau tanya? Mau tanya itu Pak, apakah membuka proposal untuk PKL? Kalau proposal untuk PKL pasti membuka setiap tahunnya ya. Kalau misalkan mau pengajuan pasti menggunakan proposal dulu, nanti kita tampung dulu nanti berapa orang yang, berapa kampus atau berapa sekolah yang disetujui. Soalnya di sini tuh banyak, ada anak SMK, ada anak kuliah kan. Jadi kalau misalnya terlalu numpuk, terlalu banyak, ya ini ya nggak semuanya di ACC gitu. Oh jadi cuma tertentu saja? Iya, tapi kalau misalkan kita lagi kosong ya nggak apa-apa, masuk aja. Tapi ada batasan ininya, maksimalnya. Misalkan kampusnya, misalkan kalian yang makan di sini 1 dolar per 6, kita kayak nggak mungkin per 6, kayak ada batas maksimal. Mbak Fir di sini dulu maksimal berapa orang kalau makan? 3 orang ya. Satu kelompok ya, dari satu kampus ya, 3 orang satu kloter. Jadi nanti kalau kamu 3 bulan, 3 bulan berikutnya baru 3 orang lagi, jadi nggak bisa langsung berenam. Oh jadi gantian gitu ya? Gantian gitu, jadi biar nggak merumpik. Iya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya.